Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video mata kuliah komputasi statistika yang kali ini akan membahas tentang bab numerical optimization atau mungkin secara awam disebut dengan analisis numerik. Analisis numerik di sini kita akan menggunakan metode Newton-Raphson. Sebelumnya kita akan tahu dulu apa itu metode Newton-Raphson. Di sini misalkan kita ingin menemukan minimizer atau peminimum. Misalkan peminimum kita adalah x star dari fungsi fx dalam interval a, b. Syarat di sini minimizer kita tidak berada pada di titik a atau titik b. Maka x star akan memenuhi f aksen atau turunan pertama, nilainya akan sama dengan 0. Ini merupakan kondisi yang diperlukan agar x star kita menjadi minimizer untuk fungsi fx kita. Tetapi hal ini saja tidak cukup. Kita juga harus memeriksa bahwa x star ini memang benar-benar meminimumkan fx. Caranya bagaimana? Maka kita harus memeriksa turunan kedua atau f aksen-aksennya harus positif atau lebih besar dari 0. Jadi di sini nanti dalam interval a, b, pertama kita pasti mempunyai fungsi fx-nya, kemudian dari interval a, b kita akan mempunyai dugaan x star kita. Kemudian diperlukan di sini adalah mencari turunan pertamanya, kemudian untuk menjamin bahwa x star kita adalah benar-benar fungsi yang meminimumkan atau titik yang meminimumkan fungsi fx, maka kita juga harus mencari turunan kedua di sini. Oke. Nah, kemudian di sini algoritmanya berjalannya seperti apa? Nah, algoritma Newton-Raphson digunakan untuk memperkirakan solusi ke nilai turunan pertamanya. Awalnya kita mempunyai initial value atau dugaan awal disimbolkan dengan x0. Kemudian kita akan melakukan atau menghitung dugaan selanjutnya dengan rumus x1 adalah x0 dikurangi turunan pertama dibagi dengan turunan kedua. Nah, rumus yang di sini akan memberikan dugaan baru untuk minimizer kita. Setelah ketemu x1, kita dapat gunakan untuk memperoleh x2-nya. Dan seterusnya secara umum, maka iterasi yang dilakukan adalah untuk x ke n plus 1 diperoleh dari xn dikurangi f aksen untuk titik xn dibagi dengan f double aksen titik xn. Nah, ini. Kemudian iterasi ini kapan berhentinya? Ketika nilainya cukup dekat dengan 0, ataupun kita bisa menetapkan nilai toleransi epsilon dan berhenti ketika nilai turunan pertamanya sudah kurang dari epsilon. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, di sini misalkan saya punya fungsi di sini fx adalah eksponensial min x ditambah x pangkat 4. Kemudian kita plot di sini. Kita punya dugaan bahwa minimizer kita di antara min 1 sampai 4 nilainya yang paling meminimumkan fungsi fx ini, kita punya dugaan nilainya adalah di sekitar sini. Di sekitar 0,5. Ini dugaan kita. Karena di sini kurvanya yang paling di bawah ya, paling landai. Kemudian bagaimana cara kerjanya dari algoritma atau metode Newton-Raphson ini? Coba kita next. Nah, di sini misalkan tadi saya punya fx adalah f pangkat min x ditambah x pangkat 4. Dengan dugaan awal kita atau initial value kita adalah 0,5. Nah, dari sini saya tuliskan kita dapat memperoleh turunan pertamanya yaitu min f pangkat min x ditambah 4 x pangkat 3. Nah, dari sini pula kita bisa peroleh turunan keduanya berarti f pangkat min x ditambah 12x².
Oke, kita punya X0 di sini, berarti di sini untuk iterasi pertama kita punya fx0, kita tinggal inputkan saja pangkat min 0,5 ditambah 0,5 pangkat 4. Kira-kira hasilnya akan sebesar 0,669 sekian. Kemudian kita juga bisa peroleh turunan pertamanya dari x0 sama dengan 0,5 akan diperoleh sebesar min 0,1065. Kemudian f double aksennya kalau diinputkan ke fungsi yang ini akan diperoleh nilai sekitar 3,6065. Dari sini kita dapat peroleh nilai x1 nya sama dengan x0 dikurangi f aksen x0 dibagi dengan f double aksen x0. Oke, nah, berarti 0,5 dikurangi 0,1065 dibagi 3,60. Nah, ini akan menghasilkan nilai kira-kira sebesar 0,5295 sekian. Oke, setelah itu masuk ke iterasi kedua, kita punya x1 nya sebesar 0,5295. Kita bisa peroleh nilai f aksen, maaf, x1 ya di sini, f1 sebesar 0,6675. Kemudian f double aksennya kira-kira sebesar 0,005076. Kemudian maaf, di sini ini f-nya ini f aksennya, dan di sini f double aksennya sekitar 3,9538. Nah, dari sini kita peroleh x2 nya ada x1 dikurangi f aksen x1 dibagi f double aksen x1 sama dengan diinputkan saja, nanti hasilnya kira-kira adalah sekitar 0,528 dan seterusnya sampai nanti nilai x nya x3, x4, x5 dan seterusnya nilainya akan sudah sama atau selisihnya akan sangat kecil. Nah, ini mungkin jika kita menuliskan perhitungan manual seperti ini akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, maka kita akan menginputkannya atau melakukan komputasi menggunakan bantuan software. Oke, kita coba lihat contoh yang lain dulu. Nanti setelah ini kita akan masuk ke R-nya. Ini perhitungan manualnya sebagai gambaran. Kita next dulu. Nah, ini untuk yang contoh 2. Ini kalau tadi kita mencari minimizer dari sebuah fungsi, untuk yang contoh 2 ini kita akan mencari estimasi parameter menggunakan metode MLE atau Maximum Likelihood Estimator seperti pada video sebelumnya. Untuk distribusi kita adalah distribusi gamma. Nah, di sini kita tahu variabel random x saya dia mengikuti distribusi gamma dengan parameternya adalah alpha, beta. Dengan PDF-nya seperti ini. Kemudian metode Newton-Raphson yang kita gunakan algoritmanya di sini adalah xn plus 1 sama dengan xn dikurangi inverse dari matriks C dikalikan dengan vektor F di sini. Kenapa di sini tebal-tebal di sini saya menuliskannya? Karena parameter yang akan kita estimasi ada dua, alfa dan beta. Kalau tadi contoh pertama yang kita estimasi adalah hanya satu titik x. Kalau di sini contoh 2 kita akan mengestimasi nilai alfa dan juga beta. Oke, kita lihat keterangannya. Di sini xn plus 1 artinya vektor ya, dengan elemennya adalah nilai alfa pada saat n plus 1 dan nilai beta pada saat n plus 1. Begitu pun dengan xn, nilai pada saat
ke N. Kemudian F di sini sama seperti tadi, turunan pertama dari fungsi PDF kita ini diturunkan terhadap alfa. Yang kedua di sini, turunan pertama dari fungsi atau PDF kita diturunkan terhadap beta. Kemudian yang J inverse di sini adalah isinya adalah turunan kedua. Berarti di sini elemen yang pertama di sini adalah turunan kedua terhadap alfa. Berarti kan diperolehnya dari F aksen alfa diturunkan lagi terhadap alfa. Kemudian yang di sini F double aksen alfa beta, berarti dari F aksen alfa diturunkan terhadap beta dan seterusnya. Kemudian kita cari inverse-nya di sini. Ini prinsipnya sama dengan yang tadi contoh pertama. Hanya saja nanti kita akan mencari estimasinya dengan ada dua parameter alfa dan beta. Oke, bagaimana cara mencarinya? Nah, perlu diingat-ingat lagi materi sebelumnya, pada video sebelumnya tentang MLE. Nah, kita coba ya di sini. Di sini nilai fungsi likelihoods-nya adalah gamma alfa dipangkatkan min n dikalikan dengan beta pangkat n alfa dikalikan dengan perkalian dari XI pangkat alfa min 1 dikalikan eksponensial dari sigma min beta XI. Kemudian langkah kedua, kita akan mencari log likelihood-nya. Kita akan log dari L ini. Nah, diperolehnya berarti min N log dari fungsi gamma alfa ditambahkan N alfa dikalikan dengan log beta ditambahkan dengan alfa min 1 log dari perkalian XI dikurangi beta dikalikan XI. Nah, ini kita bisa tuliskan min N dari log gamma alfa plus N alfa log beta tambah alfa min 1 ya dari sum log XI dikurang, ini sifat yang seperti pada video materi MLE ya, dikalikan dengan XI. Setelah itu, seperti biasa dalam metode Newton-Raphson, kita membutuhkan turunan pertama dan kedua. Langkah ketiga, berarti saya tuliskan di sini. Saya butuh turunan pertama terhadap alfa. Maka diperoleh di sini yang ada alfanya berarti n. Nah, turunan dari log gamma alfa adalah di gamma alfa. Kemudian di sini terhadap alfa berarti ditambah n log beta. Turunkan terhadap alfa, sisanya adalah sigma log XI. Dan ini 0 seperti tadi. Oke, kemudian saya juga butuh turunan pertama terhadap beta. Nah, ini kita turunkan terhadap beta, yang ini nilainya 0. Yang ini berarti adalah n alfa, turun dari log beta adalah seperti beta. Yang ini 0, yang ini adalah sisanya diturunkan terhadap beta adalah min sigma XI. Oke, kemudian saya butuh turunan kedua dari alfa diturunkan lagi terhadap alfa. Yang ini saya turunkan lagi terhadap alfa. Ini berarti turunan dari di gamma alfa di sini adalah, saya tulis 3 gamma alfa. Tidak ada alfanya berarti 0, ini juga 0. Oke. Kemudian saya tulis turunan kedua dari alfa, turunkan lagi terhadap beta. Kita turunkan terhadap beta. Ini 0 ya nilainya. Ini turunkan terhadap beta adalah n per beta. Ini juga nilainya akan sama dengan turunan dari beta terhadap alfa.
Kemudian yang terakhir saya punya turunan kedua dari beta. Dan ini saya turunkan lagi terhadap beta. Berarti adalah min n alpha bagi dengan beta. Nah, nilai-nilai ini yang nanti akan kita inputkan. Oke, ini yang nanti harus dicatat, yang akan kita inputkan ke R kita. Oke, kalau tadi di contoh pertama, kita punya nilai dugaan atau initial value untuk nilai X kita. Kita punya X0-nya berdasarkan kurvanya, dia ada di titik mana yang paling meminimumkan fungsinya. Lalu bagaimana dengan kasus pada distribusi gamma ini? Nah, kita tahu, di sini saya tuliskan, kita menggunakan sifat. Seperti kita tahu untuk distribusi gamma, kita punya EX atau rata-ratanya minnya adalah alpha per beta. Sedangkan variansi X-nya, ini bisa dibuka lagi catatannya, mungkin pada mata kuliah pengantar statistika matematika. Nah, sini. Tapi di sini saya punya alfa, dari sini aja ya, dari sini saya punya alfanya sama dengan var X dikalikan dengan beta kuadrat. Nah, ini saya bawa ke sini. Saya bawa ke sini. Saya tuliskan di sini. Berarti saya punya alfa sama dengan var X. Nah, betanya diperolehnya dari sini. Betanya sama dengan alpha per X. Berarti beta kuadrat adalah alpha kuadrat per X kuadrat. Berarti kita punya alpha sama dengan var X per X kuadrat dikalikan dengan alpha kuadrat. Nah, ini alfanya saya mau pindahkan ke sini. Tinggal seper alpha sama dengan var X dibagi dengan EX kuadrat. Berarti saya punya alfanya adalah EX kuadrat dibagi dengan var X. Nah, ini alfanya, ini nanti akan jadi alpha null kita, initial value kita. Kemudian bagaimana dengan beta? Nah, ini kita punya betanya adalah ini. Alfanya kita ganti, tadi alfanya udah ketemu ya, ini ya. EX kuadrat per var X, berarti di sini saya ganti EX kuadrat per var X. Yang ini per EX atau dikalikan dengan seper EX. Nah, ini bisa dicoret. Sisanya berarti EX per var betanya, karena kita. Ini yang perlu dicatat nanti. Itu tadi prinsipnya untuk metode Newton-Raphson, kita butuh initial value atau nilai awal kita yang akan kita estimasi. Untuk kasus distribusi gamma ini, kita menggunakan initial value untuk parameter alpha dengan menggunakan sifat ekspektasi dan variansi. Untuk distribusi gamma kita peroleh alpha nolnya sama dengan EX kuadrat dibagi dengan variansi X. Kemudian untuk betanya sama dengan EX dibagi dengan var X. Nah, kemudian tadi kita sudah peroleh turunan pertama dan turunan keduanya. Selanjutnya kita akan masuk ke R-nya. Kita akan hitung atau melakukan komputasi dari contoh 1 dan 2 ini di R-nya. Sekarang ini sudah saya tuliskan untuk contoh 1. Mungkin saya tuliskannya seperti ini. Nah, ya ini saya berikan untuk contoh 1. Tadi saya punya fungsi f adalah function dari x eksponensial min x ditambahkan dengan x pangkat 4 yang saya tuliskan di samping sini. Kemudian saya butuh turunan pertamanya.
atau saya tulisnya f prime di sini ya. Berarti function dari x adalah min eksponensial min x ditambah 4 dikalikan x pangkat 3. Kemudian saya punya f prime, turunan keduanya saya tuliskannya f prime prime di sini. Nah, ini bebas, bisa nuliskan apa saja. Untuk objek kita punya eksponensial dari min x ditambahkan 12 kali x pangkat 2. Oke. Itu kita run dulu. Oke, sudah masuk. Selanjutnya, tadi ya, untuk nilai x-nya, tadi saya punya dugaan saya adalah 0,5 sampai 1 ya, 0,5. Kemudian untuk x yang lainnya, ini kan 0,5 x0 saya, kemudian x1, x2 dan x3 nya akan saya isikan NA dulu. Misalkan ini saya sebanyak 6 kali, yang nanti nilainya akan diisi oleh perhitungan-perhitungan kita. Jadi kalau kita panggil di sini, nanti yang di sini x1, x2, x3, x4, x5, x6 yang akan kita hitung. Kemudian untuk nilai dari fungsi f-nya terhadap titik-titik x yang akan kita inputkan, nah ini saya isikan dengan NA dulu sebanyak 7 kali ya, karena di sini kan untuk x-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan nilai x yang pertama kita punya dugaannya adalah 0,5. Begitupun dengan yang turunan pertama dan kedua. Saya juga inputkannya sama. Saya isikan NA dulu. Kita run dulu. Kita panggil di sini ya. Ini isinya masih 0 semua. Isinya masih, maaf, NA semua ya. Nah, kemudian akan kita isikan nilainya di sini. Berarti ini karena iteratif ya, menggunakan fungsi for. For i in dari 1 sampai 6. Karena yang tadi kita akan cari nilainya adalah yang ini ya, di 1 sampai 6. Ini untuk x0 nya kita udah punya 0,5. Untuk nilai f saat ke i, nilainya adalah f x i. Berarti untuk di sini f value pertama di sini berarti nilainya adalah dari fungsi f kita ini diisikan dengan nilai x yang pertama, berarti yang 0,5. Kemudian untuk nilai value f value yang kedua, berarti nanti di sini dari fungsi f kita diisikan dengan yang kedua. Yang kedua di sini nanti ada isinya dan seterusnya. Maksud dari fungsi ini seperti itu. Sama untuk yang f prime value ya, maksudnya ya, adalah f prime saat x i. Itu pun dengan m prime Selanjutnya untuk nilai x-nya sendiri, berarti saat ke i plus 1 nilainya adalah xi dikurangi yang tadi rumus Newton Raphs-nya kita tahu ya, xn plus 1 sama dengan xn dikurangi f aksen xn dibagi dengan f double aksen xn. Jadi di sini f aksennya adalah f prime vol ke i value, maaf,
dibagi dengan f prime value ke i. Oke, sudah. Nah, hasil akhirnya saya buat data frame dari x, kemudian fx-nya, f double x-nya, f aksen x, mohon maaf, kemudian f double aksen. Coba run ya dari sini. Nah, di sini. Oke, tulisan di sini ya. Nah, tadi ketika saya punya initial value untuk x saya adalah 0,5, kita kemudian nilai fx-nya sebesar 0,0669. Nilai f aksen x-nya sebesar min 0,1065. Dan nilai f double aksennya adalah 3,605. Kemudian diperoleh nilai untuk yang di X di iterasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini dia berhentinya sebenarnya untuk di iterasi kelima ini dia sudah selesai. Di sini hanya sampai iterasi kelima. Karena untuk nilai X sendiri di iterasi ke-6 dan ke-7 nilainya sudah sama. Untuk nilai X-nya di sini. Nah, kemudian di sini kita punya f double aksennya di sini nilainya semuanya positif. Nah, ini menjamin bahwa x kita ini sebesar 0,52825 merupakan minimizer atau benar-benar nilai yang meminimumkan fungsi f kita. Begitu. Nah, ini nilainya udah not available ya. Berarti dia sudah berhenti sebenarnya di iterasi kelima ini. Karena iterasi ke-6 nilainya udah sama dengan yang di iterasi kelima. Nah, begini caranya untuk contoh satu kita. Oke, kemudian kita akan lihat contoh 2 kita. Contoh 2. Nah, bagaimana? Di sini saya buka lagi ya. Nah, untuk contoh 2. Tadi saya sudah tuliskan seperti biasa ya. Tadi kita butuh ada initial value-nya. Untuk parameter di sini A, di sini A, dan B. Di sini saya maksudnya alfa dan beta ya. Kemudian saya sudah punya turunan pertamanya dan turunan kedua. Sekarang kita buat fungsinya untuk contoh 2. Sini. Boleh saya tuliskannya seperti ini biar kelihatan window-nya. Nah, makanya gimana? Kita buat function. Misalkan gamma Newton Raphson. Nah, saya buat seperti ini. Saya butuhnya apa di sini? Ada nilai X, ada nilai alfa dan beta. Saya butuh nilai X, alfa, dan beta. Nah, isinya apa saja di sini? Saya di sini ada n ya. N itu apa? N-nya adalah length dari X saya. Kemudian tadi ya, turunan pertamanya saya misalkan FA gitu ya, terhadap alfa adalah yang ini. Kita tuliskan yang ini. Min N dikalikan dengan I gamma dari alfa ditambahkan N dikalikan log dari beta ditambahkan sum dari log of X. Oke, kemudian turunan pertama untuk betanya, nah yang ini saya tuliskannya berarti N kali alfa dibagi dengan beta dikurangi sum dari X. Oke.
Kemudian yang turunan kedua, berarti tadi saya punya FAA-nya, berarti min N dikalikan trigamma alfa dan FAB-nya saya punya N per B, dan turunan kedua untuk parameter betanya saya punya N kali alfa dibagi dengan beta kuadrat. Jadi kita periksa dulu ya. Min N trigamma alfa, oh ini beta ya, beta dikalikan dengan min N kali alfa per beta ini. Oke, sudah. Nah, lalu kita buat matriksnya. Berarti untuk tadi matriks C, saya berarti gabungkan dari tadi untuk C ya, C F double aksen AA, F double aksen AB, gitu ya. Berarti sini saya ada FAA, FAB. Saya gabungkan di sini, ini FAB karena nilainya sama, FAA. Kemudian kita inversekan. Saya C inverse gitu. Jadi perintah inverse-nya adalah solve dari C. Oke, yang matriks C-nya sudah beres. Kemudian untuk matriks F-nya atau vektor dari F, nah, saya tuliskannya adalah transpose dari FA dan FB. Nah, kenapa kok nulisnya harus transpose? Nah, misalkan gini, saya kasih contoh. Saya tutup dulu. Misalkan saya punya 1,2. Nah, di sini dia, saya hapus dulu aja. Saya punya 1,2. Nah, di sini dia bukan vektor. Ya. Misalkan FA-nya 1, FB-nya 2. Kemudian saya transposkan. Nah, ini sudah vektor, tapi bukan seperti ini yang saya mau, karena saya maunya dia kolom kan ke bawah. Nah, di sini kita transposkan lagi. Nah, makanya saya dituliskan di sini F atau vektor dari F-nya adalah seperti ini. Oke, matriks C sudah, vektor F sudah, kemudian sekarang kita mencari vektor X-nya. Caranya bagaimana? Oh, sebelum itu kita parameter vektornya tadi Xn-nya ya, sama ya caranya. Nah, dari alfa dan beta ini yang akan kita cari. Kemudian ini vektornya, ingat ya tadi ya yang ini ya adalah X vektor Xn kita ya, kan dia ada alfa ke N dan beta ke N. Kemudian untuk new vektor ini berarti tadi adalah Xn dikurangi J inverse dikalikan dengan matriks atau vektor F. Jadi di sini adalah per vektor dikurangi dengan J inverse dikalikan dengan F vektor. Oh maaf, perkalian ini ya, jangan lupa perkalian matriks. Jadi menggunakan seperti ini. Oke, kita coba run dulu. Hapus dulu. Apa ini berfungsi atau tidak? Oke, kita berhenti sampai sini. Kemudian kita mencari X-nya ya. Kita set sheet agar nilai saya dan Anda sama. X-nya dari distribusi gamma, tadi dia mengikuti distribusi gamma, N-nya 100, nilai alfanya 2, nilai betanya 3. Oh, saya coba di sini help-nya adalah gamma. Oh, mohon maaf,
R gamma ya, membangkitkan bilangan random berdistribusi gamma. Jadi di sini X-nya ada sebanyak 100 dengan nilai alfanya 2, betanya 3. Dan sampai sini tadi ya, kita punya initial value-nya di sini alfa ke 0 dan beta ke 0. Jadi saya punya alfa all, ini saya nulisnya alfa 0 diperoleh dari EX kuadrat dibagi dengan var X. Jadi EX-nya adalah min dari X, kemudian kita kuadratkan dibagi dengan variansi dari X. Dan betanya adalah min dari X dibagi var X. Oke. Kita coba panggil berapa initial value kita. Nah, ternyata untuk alfanya sebesar 1,4085 dan betanya 2,0204. Nah, ini yang akan kita lakukan iterasi untuk menghitung parameter alfa dan beta. Nah, caranya bagaimana? Nah, misalkan di sini saya berikan nama objek saya adalah old. Isinya adalah apa? Initial value saya untuk alfa dan beta. Saya adalah initial value. Oke. Kemudian saya berikan nama iter_smart gitu. Nah, saya isi dengan 0. Nolkan dulu. Kita run dulu biar kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini isinya, kemudian ini isinya 0. Kemudian objek iter_smart ini akan saya isi dari, saya gabungkan barisnya dari dengan alt. Nah, kita panggil lagi. Nah, jadi gini ya, barisnya digabungkan. Iter_smart tadi kan 0 ya isinya, digabungkan dengan yang alt. Oke. Kemudian saya punya objek lagi namanya new. Isinya adalah vektor 0. Ini dia nol. Kemudian selisihnya adalah sum dari absolute new dikurangi all. Kalau kita hanya menuliskan new dikurangi all, nah maka nilainya hanya akan seperti ini. Kemudian kita absolutkan, nilainya hanya akan seperti ini. Padahal kita inginnya adalah berapa selisih dari vektor new dan old kita, makanya kita sumkan di sini. Selisihnya adalah 3,4289. Oke. Setelah itu, nah sekarang perintah while digunakan ketika selisih saya masih lebih besar dari nilai toleransi saya. Misalkan saya pakai 0, ini. Nah, bagaimana ini? New saya, objek new saya atau vektor new saya, isinya adalah tadi yang sudah kita, fungsi yang sudah kita inputkan di atas, X dengan parameter alfa. Di sini kan saya punya parameter ada alfa dan beta. Nah, alfa dan betanya saya ganti dengan yang initial value saya ini. Nah, di sini kan ya, berarti alfanya adalah old elemen ke 1, betanya adalah old elemen ke 2. Oke. Setelah itu saya gabungkan barisnya dari iter_smart yang tadi saya gabungkan dengan nilai new.
Nah, ini di sini, pertama dan kedua. Oke. Setelah itu cari diferensinya atau selisihnya lagi. Jadi sum dari absolute ini dikurangi old. Nah, kemudian karena ini iterasi berjalan terus, old-nya akan diganti dengan new. Dan seterusnya sampai berhenti ketika nilai div-nya sudah kurang dari 0,00001. Oke, kita panggil ya. Jadi sampai mana ya? Oh, berarti sekarang kita panggil ini. Kita panggil. Nah, sekarang kita panggil filters di sini. Sangat panjang. Karena saya tidak batasi dia seberapa ini. Jadi kita lihat. Nah, untuk nilai awal kita atau initial value saya punya nilai untuk alpha 0-nya adalah 1,4085 dan beta 0-nya adalah 2,0204. Dan seterusnya dengan menggunakan perintah while ini ya, akan dihitung seterusnya ketika nilai div-nya masih lebih besar dari 0,001 ini, maka dia akan terus berjalan sampai nanti berhenti. Ternyata dia berhentinya sudah ada di nilai di sini. Ya, nilainya sudah sama ya. Itu di sini. Nah, di sini. Nah, nilainya udah sama. Ke bawah. Oh, maaf. Belum ya, 38 ya berarti. Di sini. Ini nilainya sudah berhenti. Ini sudah berhenti. Untuk estimasi parameter alfa kita diperoleh 1,5738 dan untuk beta 2,2575. Ini sampai sini sudah berhenti. Kalau kita secara gampangnya kita bisa langsung melihat di nilai akhirnya. Jadi diperoleh estimasi parameter untuk alfanya sebesar 1,5738 dan untuk betanya 2,2575. Ini akan cukup panjang ya ininya ya. Terusnya dia berjalan. Mungkin kalau di sini nilai toleransinya kita perbesar, mungkin kurang lebih besar dari 1, mungkin iterasinya tidak akan sebanyak itu. Demikian untuk aplikasi metode Newton-Raphson. Yang pertama untuk tadi kita punya fungsi, kemudian kita memperoleh dugaan minimizernya ada di titik mana. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson kita memperoleh titik eksaknya atau estimasi prediksi dari minimizer kita. Sedangkan untuk contoh 2 kita punya fungsi berdistribusi gamma itu dengan menggunakan metode MLE kita akan mencari estimasi dari parameter alfa dan beta menggunakan metode atau algoritma Newton-Raphson. Dengan initial value untuk alfanya diperoleh tadi ya dari sifat-sifat distribusi gamma. Begitupun dengan beta diperoleh ternyata di sini untuk initial value-nya sekian dan sekian, diperolehnya hasil akhirnya adalah sekian. Oke. Demikian untuk materi bab numerical optimization dengan menggunakan algoritma atau metode Newton-Raphson. Kita sudah menghitung atau melakukan perhitungan manualnya, kemudian kita dari konsep tersebut kita masuk atau inputkan ke R-nya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.